Oke, ini saya lanjutkan lagi kembali. Eh, Adapun saya entry ya, sebelumnya ada di pair Euro JPY time frame M30 ini. Nah, jadi sebelumnya itu saya ada entry tepat di area sini. Nah, di sini harga datang masuk langsung ke supply ya, dan satu lagi di atas ini saya ada sell limit kan. Nah, jadi ada di video sebelum ini untuk plan tradingnya ini sudah ada di dalam video yang sebelumnya. Nah, jadi entry yang pertama di sini. Nah, entry yang pertama di sini yang dimana prioritas TP saya katakan kemarin adalah di line yang warna putih ini. Nah, jadi prioritas TP-nya itu saya katakan di line putih ini, dan memang saya meletakkan TP di line yang putih ini. Nah, alhamdulillah plannya berjalan dengan sempurna, yang dimana di situ harga masuk ke supply, di sini mereaksi, lalu dia turun dan TP-nya sudah hit. Nah, maka dari itu plannya pun berjalan dengan sempurna. Nah, dan satu lagi saya ada sell limit. Nah, inilah sell limit yang ada terbuka. Oke. Nah, awalnya ini jadi sell limit dan sekarang sudah disentuh oleh pergerakan harga, maka orderannya sudah terbuka. Nah, tinggal yang satu lagi ini. Nah, yang dimana sell limitnya ini untuk menjadi area take profit berikutnya adalah di line yang putih ini. Nah, jadi di dalam plan seperti inilah plannya. Yang pertama ini adalah menjadi prioritas TP dan saya ada sell pertama di sini dan alhamdulillah TP-nya sudah hit. Nah, maka tinggal ada satu plan lagi yang mau sedang berjalan ini. Nah, yang dimana untuk hal ini saya akan coba untuk dapat memantau ya. Nah, dengan harapan ini menjadi area take profit berikutnya. Nah, dan satu lagi saya di sini ada membuka orderan lagi kembali. Satu di sini. Nah, tetapi orderan yang di sini untuk stop loss-nya berbeda. Saya hanya meletakkan stop loss-nya ini berada di atas daripada ini. Nah, kenapa seperti itu? Dikarenakan saya di sini memanfaatkan supply yang kecil ini. Nah, maka dari itu saya ada membuka transaksi lagi satu di sini. Nah, maka dari itu saya akan coba tunggu, coba lihat, harapannya mudah-mudahan harga bisa sampai kemari ya. Harapannya seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini, kalaulah kita mau lebih cermat lagi untuk melihat dengan apa yang sudah ada dibuat, dengan apa yang sudah ada disajikan oleh pasar ini sendiri. Nah, di sini area take profit pertama saya ini yang dimana tadi sudah ada entry dan sudah hit di sini, ini juga dapat diwaspadai. Kenapa seperti itu? Ini juga dapat diwaspadai. Kenapa seperti itu? Dikarenakan satu sisi ini juga membuat ataupun membentuk chart pattern ataupun juga setup Quasimodo untuk naik. Karena di sini ada low, ada high, ada lower low. Nah, yang dimana high-nya ini sudah dihancurkan, maka ini menjadi higher high. Jadilah dia setup Quasimodo. Ada low, ada high, ada lower low, ada higher high. Nah, maka dari itu, berhubung ini menjadi Quasimodo, nah kita boleh untuk mewaspadai akan hal ini. Kita boleh mewaspadai akan hal ini. Nah, contohnya kita sudah ada membuat plan di sini. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata harga membuat suatu hal yang seperti ini, yang dimana hal tersebut itu dapat untuk kita waspadai. Nah, maka dari itu, manfaatkanlah hal tersebut. Yang tadinya di sini kita membuat area target, berhubung karena di sini ada, nah waspadailah akan hal ini. Nah, maka dari itu lebih baik lagi. Daripada nanti kita menunggu di sini, harga tidak datang, dan dia terbentur di Quasimodo ini, di QM level ini, tiba-tiba harga naik lagi kembali ke atas terbentur di sini. Nah,
Di situ, wah, itu akan sangat sangat apa ya? Sangat terpukul kita. Nah, maka dari itu dengan apa yang sudah ada dibuat oleh harga ini, nah maka dari itu manfaatkanlah hal tersebut. Waspadailah hal tersebut. Dengan apa yang sudah ada dibuat dan disajikan oleh pasar itu sendiri. Ya, bagi yang menggunakan cat pattern, ya waspadailah karena hal-hal semua cat pattern yang kita ketahui. Nah, seperti kalau ada setup Quasimodo ataupun yang lain-lainnya. Nah, kita waspadailah akan hal-hal tersebut. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nah, apabila memang ini low-nya ini nanti sudah dihancurkan, low yang ini ya, nih support yang ini, nah di sini udah satu hal yang bagus. Kalau bagi saya bagus ya, tunggu support ini dihancurkan. Hanya saja memang kalaulah di sini memang terakhir pergerakan daripada kenaikannya, lalu dia menghancurkan support yang ada di sini, wah ini resikonya pun 1000-an poin besar. Nah, jadi di video sebelumnya saya katakan kemarin ya, saya entry di sini dengan risk di sini ada 900-an poin. Wah, benar, besar sekali itu risikonya. Nah, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ya kalau saya sih tidak memandang hal risiko tersebut. Ya, risiko besar kita kan bisa meminimalkan kerugian. Nah, itu kembali kepada strategi trading masing-masing lah ya. Nah, jadi berapapun risikonya, ya kalau kita siap, ya sudah tidak masalah gitu. Tidak menjadi suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Apabila memang kita benar-benar sudah siap ya. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah sampaikan. Nah, tapi dalam hal ini saya punya risiko di sini saya entry sell tepat di sini. Ada 900-an poin yang dimana saya mempunyai area target hanya sampai kepada 700 poin lebih kurang. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Nah, saya meresikokan ada 900 poin, tetapi saya sudah mengantongi sebanyak 700 poin. Profit tidak? Profit. Nah, kenapa seperti itu? Ya dikarenakan apa? Kita sudah siap, kita berani. Nah, memang sudah ada kesiapan, sudah ada keberanian dalam hal tersebut. Ya dikarenakan sudah ada hal tersebut, ya dimanfaatkan saja. Nah, buka transaksinya. Nah, jadi seperti yang berulang sekali juga saya katakan, yaitu lebih bagus kita tahu di mana kita masuk dan kita harus tahu juga di mana kita keluar. Itulah yang paling penting. Ya, walaupun resiko kita ada 1000 poin, contohnya, tetapi kita mau keluar sebanyak 300 poin, tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting profit ini sudah kita kantongi. Kan itu dia. Nah, daripada contohnya kita mau mencari suatu hal yang dimana resikonya itu kecil, mau dapatnya besar. Ya memang benar, boleh, bisa, ada. Nah, tetapi artinya dalam hal ini, ya gimana ya? Kalau saya memang tidak menjadi patokan lah itu. Jadi mana ada area decision ya, di mana ada suatu tempat yang bisa saya jadikan itu menjadi suatu tempat keputusan, saya nge-sell atau nge-buy. Nah, saya ukur resikonya. Apabila memang saya siap akan resiko tersebut, maka saya akan manfaatkan. Apabila saya tidak siap akan resiko tersebut, saya akan cari di mana saya siapnya untuk resiko tersebut. Nah, maka saya akan tunggu hal tersebut. Dengan cara apa? Mungkin menunggu harga naik lagi ke atas atau turun lagi ke bawah, atau mengecilkan jumlah lot. Nah, jadi seperti ini ya contohnya. Ada resiko sampai 900 poin, tetapi TP kita tadi, TP-nya ini sudah hit sebanyak 700-an poin. Kan sudah mengantongi 700 poin. Nah, yang ada apa? Resiko tersebut tidak tersentuh. Yang tersentuh apa? Untungnya. Nah, jadi itulah, persiapkanlah ke semua hal tersebut. Jadi kalau resiko itu ya tidak masalah ya. Nah, karena kalau satu sisi juga, kalaupun lah kita kecil-kecilan resiko, itu bagus sih memang. Nah, dengan kecil resiko, maka kita bisa membuka jumlah transaksi itu, jumlah lotnya itu, maka bisa lebih besar lagi. Memang benar bagus. Nah, yang salah itu bagaimana? Tahu masuk nggak tahu target, itu lebih parah. Itu yang lebih parah. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak perlu kita jadikan masalah ya. Yang penting itu, yang masalah itu adalah tahu masuk, tidak tahu keluar. Yang lebih masalah lagi, tidak tahu kapan mau masuk. Yang lebih masalah lagi tidak mengukur resiko. Yang seperti itulah yang menjadi masalah besar. Nah, oke, jadi di video ini saya hanya mau mengupdate saja ya, yang dimana entry yang pertama,
Nah, yang dimana ada prioritas TP-nya tuh di sini. Nah, alhamdulillah sudah berjalan dengan sempurna dan TP-nya juga sudah hit. Nah, satu lagi saya kemarin ada membuka sell limit juga di sini dan dimana sell limit ini sudah ke trigger, sudah diambil oleh harga dan saya juga ada membuka satu transaksi lagi di atas ini. Oke. Nah, maka dari itu berhubung karena saya melihat suatu keadaan pasar yang dibuat oleh pasar sudah ada hal seperti ini, yang tadinya ini saya jadikan untuk area TP saya berikutnya di sini, maka saya akan mewaspadai terlebih dahulu hal ini, adanya Quasimodo untuk naik ini. Nah, maka dari itu saya merubah plan-nya yang dimana di sini mungkin akan menjadi area target saya untuk satu entry yang di sini. Nah, ini saya sudah letakkan TP-nya. Nah, ini bahaya nih, bisa ini boleh diwaspadai daripada kan seperti itu. Nah, oke, jadi saya rasa ini saja dulu. Nanti ini saya akan update lagi kembali bagaimana perkembangannya. Maka dari itu saya tutup saja dengan wassalam.